B. Kita udah dirikan, udah daftarkan itu. Tapi lagi-lagi kita jadi berpikir ulang. Memang ngeri ini Pak, ngeri. Kalau dia dibilang karena petugas partai, kader daripada PDIP, kalaupun si Mega mengusulkan itu, kenapa dia harus mau ngomong? Saya lebih salut lagi melihat itu kayak Anies. Nggak mau ngomong. Saya yakin banyak wartawan nanya itu, tapi dia pasti jawabnya atau mengelak. Lihat kayak Gibran. Gibran lebih gentleman orangnya. Tidak perlu takut. Bahkan sama bapaknya pun tidak perlu dijaga. Itu masalah pribadinya. Jangan dicampur adukkan. Jadi lebih bagus. Boleh dijawab, tapi jawabannya ya secara nasional lah, umum gitu. Tidak ada keberpihakan nampaknya. Nah, tapi itulah tandanya cirinya. Nah, kalau dia katanya tadi dibikin jadi apanya, kok bodoh kali dia mengambil sikap itu mau ngomong. Jamila Lannister, Jaime Lannister. Semua kan kadrun pada waktunya. Salam barbecue. Aduh, mudah-mudahan kadrun masih pada dengar semua nih. Ya, mari kita bicara fakta. Semoga Pak Paul masih belum ngantuk nih. Ya, puasa tahun lalu Ade Armando dirugikan. Puasa tahun ini negara dirugikan. Wah, tertawa jahat ya. Dirugikan baik dari citra negaranya, dirugikan baik dari investasinya, masa depan pemain-pemain sepak bolanya, para wisatanya, dan lain sebagainya ya. Ya, tapi dalam hal ini saya tidak mau mengeneralisir ya. Memang saat ini sebagian dari Cokro TV, speaker Cokro TV itu sedang mengkambing hitamkan kadrun. Saya tertawa ngakak dalam hal ini. Saya kasihan sama kadrun loh, benar. Udah goblok dikambing hitamin lagi loh. Dikambing hitamin dalam hal katanya ada isu bom itu yang membuat batal gitu loh ya. Katanya ada isu keamanan gitu loh. Padahal saya yakin gitu, kalau tidak ada statement dari pemimpin daerah, meskipun banyak demo 212 di Monas, saya yakin FIFA masih mau menjalankan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tapi ada statement dari pemimpin daerah, begitu. Betul, ada ancaman keamanan, tapi semua itu keluar dari statement dari pemimpin daerah. Itu bukan dari yang mereka yang demo. Dan kasihan, ini sekarang mereka sebagian dari Cokro TV itu ya sedang mengkambing hitamkan kadrun gitu loh. Kadrun lagi dikambing hitam, udah tolol dikambing hitamkan lagi loh. Mengkambing hitamkan kambing yang paling hitam gitu loh ya. Jadi saya tidak mengeneralisir semua orang Islam seperti ini, tidak. Masih ada sebagian, saya entah ya, mungkin sebagian besar atau sebagian kecil gitu loh ya, yang masih berpikiran waras. Tapi dalam hari ini saya salut pada Alifur Rahman, kata kita C-word ya, dia juga mengkritik Ganjar, dia juga meskipun Muslim setuju gitu ya terhadap Israel yang main dalam konteks olahraga yang penuh sportivitas, bukan dalam konteks Katolik, bukan dalam konteks politik yang mana dulu Palestina belum merdeka, gitu loh. Sekarang Palestina sudah merdeka. Nah, saya tidak mengeneralisir gitu ya. Saya juga lebih suka kalau memang seandainya ada sebagian dari saudara-saudari kita yang rasis, yang benci terhadap Israel, biarkanlah. Ini kan event olahraga yang penuh sportivitas gitu loh. Biarkanlah kita kebencian itu kita luapkan. Misalnya kebahagiaan kalau seandainya Israel kalah dibantai 10-0 dalam satu pertandingan. Nah udah, silakanlah kalian bersorak gitu loh. Tapi itu kan bagaimanapun dalam konteks sportif begitu loh.
jangan langsung dalam konteks rasis, oh ini nggak boleh main. Bukankah olahraga itu menutupi sekat-sekat rasisme pada dasarnya, hakikat olahraga itu, gitu loh. Oke, tetapi sekarang nasi sudah jadi bubur, ya. Saya mohon sebagian speaker Cokro TV, udah tolong jangan kambing hitamkan kadrun, gitu loh. Yang mengatakan bahwa yang membuat gagal ini ada isu bom, yang membuat gagal ini ada isu keamanan, gitu. Bukan, karena statement dari pemimpin daerah. FIFA melihat itu karena ada statement dari pemimpin daerah, bukan karena ada demo-demo misalnya di Monas, gitu loh. 21 udah bukan. Kalau masih ada demo-demo seperti itu, saya yakin FIFA masih mau, gitu loh. Nasi udah jadi bubur, ya Pak Ganjar, Pak Iwayan Koster, nasi udah jadi bubur, tinggal kalian bagaimana membuat, meramu, meracik bubur itu menjadi enak. Mau ditambahin seledri, mau ditambahin kacang, mau ditambahin cakwe, gitu loh. Tapi statement dari pemimpin daerah itu yang membuat FIFA berpikir ini keamanan terancam. Bukan dari demo-demo, bukan dari perkumpulan masyarakat, ormas-ormas yang menolak, gitu loh, timnas Israel. Bukan. Saya kembali lagi pada akhir kata, Israel itu singa Yehuda, ya. Saya berusaha mengutip statementnya Jamie Lannister di season ketiga, dengan kebenaran apa serigala menghakimi singa. Baik, itu saja. Shalom. Lanjut, Pak Paul. Jamie, jadi menarik ya apa yang tadi dikatakan Pak Jamie mengenai Cokro TV, ada speakernya sepertinya menyuarakan sesuatu yang kontradiktif satu sama lain. Ada yang menghendaki supaya tim Israel bisa ikut bertanding dalam Piala Dunia. Tapi ada satu lagi yang malah justru ini mengatakan bahwa organisasi sepak bola Israel sebagai alat penindasan dan anti kemanusiaan. Jadi akhirnya di sini kelihatan framing-framing yang mereka buat itu bukan realitas, Jamie, gitu. Jadi sepertinya dia jadinya ini jadi blunder juga mereka, gitu, karena terlalu membela politisi-politisi tertentu dari partai tertentu, akhirnya jadi salah kan akhirnya kan. Ada lagi nih sekarang ini dari partai tertentu ini mengatakan bahwa Gelora Bung Karno itu bisa berdiri karena apa? Karena zaman waktu Bung Karno dulu kita itu anti Israel atau tidak menerima Israel, makanya bisa mendirikan Gelora. Setahu saya menurut sejarah Gelora itu dibangun oleh Soviet ya pada waktu itu, Satuan Luar Negeri dari Soviet pada waktu itu, pada masa itu, gitu. Jadi mereka makin membuat suatu logika framing untuk melindungi caleg-calegnya atau melindungi pimpinan-pimpinan daerahnya, justru malah semakin membuat blunder, Jamie, gitu. Di blunder semuanya, gitu. Ya memang kalau saya sih kembali lagi, kalau dikatakan bahwa semua akan kadrun pada akhirnya, ya masuk di akal, gitu. Jadi kita sekarang sudah nggak bisa lagi membedakan mana yang moderat, mana yang radikal. Sebenarnya sama saja, Pak, sebetulnya, gitu. Ya, tinggal bagaimana bagaimana supaya kita hati-hatilah, gitu ya, menghadapi situasi yang ada. Hanya itu yang bisa kita buat, gitu, sebagai orang minoritas, gitu. Oke, kita lanjut ke Pak, siapa ini yang berikut nih? Pak Bonar Siregar. Silakan Pak Bonar. Salam. Halo Bapak. Salam Pak. Mana? Ya. Kedengaran Pak? Jelas Pak, jelas. Cuman agak mendem sedikit lah. Oh iya ya, ini selamat malam, pagi, sore buat kita semua yang ada di Zoom-nya. Ini kalau melihat kondisi sekarang ini memang ini sangat miris. Mirisnya bukan hanya karena ini ditolak terus begitu saja selesai persoalan ini, bukan. Akibatnya berkepanjangan ini. Pertama, dengan demikian bahwa Indonesia ini bukan merupakan negara yang punya konsisten, yang punya suaranya merobot Pak, suaranya sinyalnya karena cari dia yang posisi yang agak menandatangani, lebih enak, bahkan dia yang internasional. Coba gimana ini?
Udah lumayan. Sinyalnya Pak, Banyak posisi sinyalnya. orang gitu berlomba negara semua untuk menjadi tempat perhelatan internasional khususnya. Nah, ini Indonesia udah dikasih kesempatan. Makanya blunder benar ini, blunder benar. Ini juga tidak lepas daripada kebodohan, bukan karena pemikiran yang lalai atau apa. Memang ada dasar kebodohan dari semua, termasuk orang-orang yang menyatakan menolak itu, baik Ganjar, baik Koster, baik semua kadrun-kadrun yang menggayungkan setiap saat supaya ini menjadi viral, supaya ini menjadi seperti berbahaya kalau di Indonesia ini. Nah, tapi yang paling menyesalnya kita Pak ya, lagi-lagi itu tindakan Pak Jokowi. Jokowi ini saya bilang ini memang karena rasa takutnya dan nggak tahu mungkin belakangan ini dia udah hampir-hampir kena kekadrunan dan atau mungkin ada dasar gobloknya juga ini Pak Jokowi biar presiden ini bisa digoblokkan juga karena fatal ini Pak. Kerugian bukan hanya di segelintir orang, bukan hanya yang bagi yang menolak itu. Kenapa Pak Jokowi mengutus Pak Erik ke sana? Kan harusnya dia yang punya kuasa lebih total, mutlak di Indonesia ini. Dia pimpinan tertinggi negara, pimpinan negara. Ini antar negara ini. Nah, jadi harusnya nggak usah diutus lagi. Jangan-jangan diutus gini. Nanti coba mintalah kalau boleh mungkin Israel nggak usah main di sini di negara lain. Tapi tetap tuan rumah kita. Pasti udah dibicarakan. Jadi gimana Pak kalau nggak diterima nanti? Ya gimana lagi? Pasti gitu. Harusnya nggak usah diutus-utus lagi Erick Thohir. Langsung tetapkan dia punya hak mutlak, prerogatif. Kita tidak berpihak kemana-mana. Kita non-blok loh. Sebenarnya negara kita negara non-blok. Jangan dia hanya berkata bahwa kita ini negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan hak setiap bangsa sehingga peperangan di dunia tidak diizinkan, artinya kita menolak. Kenapa hanya untuk Israel Palestina aja? Ini masuk ke Ukraina kenapa nggak kita sikapi? Cina, Tibet, diapai juga ada persoalan nggak kita sikapi. Kenapa masalah asal ada hubungannya dengan Israel? Memang ini udah dendam berat ini. Orang ini kadrun itu memang cirinya, bencinya bukan main. Otaknya goblok. Biar yang profesor-profesor itu ya goblok itu. Karena dia hanya profesor dalam ilmunya. Waktu setelah dia sampai kepada keprofesorannya, kepada ilmu tertingginya, dia akan kembali kepada hierarkinya, artinya junjungannya. Siapa awal cikal bakalnya, siapa yang dipertuankan, siapa yang menjadi Tuhannya. Jelas akan segambar dengan itu gobloknya. Nah, ini fatalnya bukan hanya karena pemain tidak dapat uang lagi, tidak apalagi hilang semua apa yang angan-angannya, bukan hanya itu. Ini udah kurasa triliunan loh untuk membenahi ratusan miliar itu setiap lapangan 6 kota atau 5 itu tempat ya rencana itu miliaran itu, bahkan mungkin sampai triliunan secara nasional itu biaya-biaya untuk membenahi semua lapangan itu, karena itu harus standar FIFA gitu demi keamanannya. Mungkin di pagar penonton itu tidak boleh sembarangan lagi, terus lapangannya, rumputnya itu udah direnovasi habis-habisan. Nah, dan memang sudah dicek mereka udah oke, udah bagus. Makanya ada pertemuan yang di DPR itu semua udah oke. Itu udah titik-titik terakhir. Artinya kenapa pada titik waktu-waktu terakhir ini kok bisa mereka ini yang mengambil keputusan-keputusan di atas ini bisa lagi terlampau banyak berpolemik, menanya-nanya kawannya.
diskusi kayak Jokowi, nggak usah lagi diskusi, langsung tetapkan. Nah, kalau Ganjar, inilah tadi yang saya bilang itu, mungkin ya seperti itu, setinggi apapun pengetahuannya, tapi pada titik terakhir dia akan muncul keasliannya gitu, seperti yang dibilang Pak, muncul keaslian daripada seseorang itu. Aslinya nampak, kita kecewa memang. Kami sudah mendirikan di sini rencana posko relawan Ganjar itu ya, namanya Martabe, Martipature Hutana B. Kita udah dirikan, udah daftarkan itu. Tapi lagi-lagi kita jadi berpikir ulang. Memang ngeri ini Pak, ngeri. Kalau dia dibilang karena petugas partai, kader daripada PDIP, kalaupun si Mega mengusulkan itu, kenapa dia harus mau ngomong? Saya lebih salut lagi melihat itu kayak Anies. Nggak mau ngomong. Saya yakin banyak wartawan nanya itu, tapi dia pasti jawabnya atau mengelak. Lihat kayak Gibran. Gibran lebih gentleman orangnya. Tidak perlu takut, bahkan sama bapaknya pun tidak perlu dijaga. Itu masalah pribadinya. Jangan dicampur adukkan. Jadi lebih bagus, boleh dijawab, tapi jawabannya ya secara nasional lah, umum gitu. Tidak ada keberpihakan nampaknya. Nah, tapi itulah tandanya cirinya. Nah, kalau dia katanya tadi dibikin jadi apanya, kok bodoh kali dia mengambil sikap itu mau ngomong. Lebih bagus dia ngelak atau secara apa aja jawabannya. Ya nanti kita tunggu aja ya kebijakan dari pemerintah kita, gitu aja. Lihat kayak Prabowo, lebih bagus dia poco-poco ke sana, ke NTT kemana dalam situasi ini. Sengaja. Nah, akhirnya jadi kemenangan itu mereka dapatkan itu. Nah, inilah resikonya sama Ganjar. Saya yang jadi pikir gini, memang selama ini saya pikir kalau Anies ini udah bahaya lah. Udah pasti saya tanda tangani dengan seluruh jari-jari saya. Saya udah pasti bahaya kalau Anies. Nah, kalau Prabowo, memang kalau ada kian Ganjar, yang memang kita lihat seperti kita duga itu, bagusan Ganjar. Nah, ini yang menjadi persoalan, mau milih siapa nanti saingan Anies ini kalau ada. Nah, itu yang ngerinya Pak. Nggak mungkin saya juga nggak memilih. Kalau nggak memilih kita ya, umumnya ini nggak memilih, walaupun tidak senang kita sama Anies, tapi kita tidak memilih yang lain pesaingnya, jelas akan menjadi, atau mungkin Prabowo, nggak tahu siapa pula apa yang Prabowo ini pun belum jelasnya ini sebenarnya. Ini berkawannya ini sama mereka karena gagalnya kemarin itu lama-lama bisa ditinggalkan. Kalau nanti bisa lagi dipakai itu orang-orangnya. Nah, itu masalah ke depan. Jadi blunder, sikap mereka itu blunder. Dan nggak boleh terbayar lagi, terulang gitu. Payah sekali terulang. Nah, lain lagi masyarakat ya, daerah-daerah yang di mana tadinya rencana perhelatan ini di 6 kota atau di mana itu ya, di Indonesia lapangannya. Jadi itu jelas rakyatnya ya jadi kecewa kali pas dia dibilang tadi kawan-kawan udah banyak menginvestasikan mungkin persiapan mau bikin UKM, mau bikin tempat-tempat apa, dibenahi hotel-hotelnya, mungkin akan banyak nanti pengunjung ke sini dari dalam luar negeri katanya. Nah, itu biayanya udah dimasukkan ke sana. Tapi apa jadinya? Mungkin bisa jadi memang Indonesia tetap main di FIFA, tapi bukan di Indonesia lagi. Kedua, walaupun main itu tidak sama dengan nilainya lagi itu. Memang nampak kali bahwa Indonesia ini Indonesia yang tidak bebas dan aktif, Indonesia yang rasis. Jangankan hal ini, investor lain juga akan berpikir. Kalau Jokowi kemarin bilang, oh udah ada 10 investor dari
khususnya dari Singapura siap mengambil alih bagian ini, bagian elektrik, bagian apa, baterai, bagian ini katanya di IKN rencana, bahkan mau promosi lagi kata sana. Saya yakin ini pun akan gagal, mereka akan berpikir ulang. Karena secara umum ini menggambarkan bahwa Indonesia ini bukan Indonesia yang aman. Investor itu pertama keamanan. Nah, kalau tadi katanya dihubung-hubungkan dengan karena kanjuruan itu takia itu menambah supaya jangan mereka terlampau kayak disalahkan lagi karena sebab akibat pernyataan mereka sehingga dibahas jadi polemik besar. Nah, supaya jangan kita bilang itu karena perbuatan mereka, tak iyalah dibilanglah karena kanjuruan. Kanjuruan udah lain masalahnya itu. Memang FIFA dibilang tetap akan dibantu persoalan itu untuk meredam atau apa. Dan nah Indonesia udah mulai diperbaiki karena itu bukan sengaja, bukan apa, itu boleh aja kayak bencana alam itu dibilang. Nah, tapi dari pelajaran dari situ udah ditekankan. Nanti kalau udah jadi di Indonesia ya keamanan terjamin. Terjamin. Bisa dijaga semua itu keliling lapangan polisi, TNI. Bila perlu diikutkan Satpol PP yang suka turun-turun tangan menutup-nutup warung-warung. Di daerah-daerah ada Satpol PP. Itulah pernah dibuat dulu kerjanya menjaga lapangan di luar itu. Nah, itulah misalnya. Kalau itu bisa saya jamin kalau memang mau Indonesia masalah keamanan bisa dijamin. Gak akan masuk teroris, gak akan masuk bom molotov. Ya di sweeping lah dari luar masuk tiket apa. Nah gitu. Kalau mau dari tempat hotelnya misalnya tim kesebelasan luar negeri datang, ya dikawal. Kenapa rupanya pakai polisi, pakai apa, TNI, itu pasti bisa kalau masalah itu. Jadi jangan dibuat-buat lagi alasan. Nah, saya lihat ada di TV itu, JK. Nah, kalau kesannya tadi kelihatannya sepertinya dia kecewa juga Indonesia mengambil sikap seperti itu. Katanya, ini kan Indonesia ya memang ada kita menjunjung tinggi kebebasan kemerdekaan di seluruh dunia. Nah, tapi juga di sana dikatakan kita juga menciptakan perdamaian. Kenapa bukan itu di apa kata? Jadi ini saya lihat sebenarnya mereka ini juga pionir-pionirnya, tapi mereka ini nggak mau ngomong sama ini orang-orang disuruh atau ya kayak Novel Bamukmin yang P12212 itu, terus yang lain-lain Habib Rijek, ini sengaja dibuat peluru-pelurunya, bukan calon-calonnya kayak Anies, nggak dikasih tuh ngomong. Bahkan wartawan pun dicegah mungkin untuk datang nanya-nanya. Nah itu, tapi sebenarnya strategi mereka ini kan munafik orang-orang ini kayak JK ini, seakan-akan kayak dia peduli. Padahal sebenarnya strategi mereka ini hari itu jangan-jangan tim mereka ini yang memanas-manasin. Nah itu yang terjadi di Indonesia ini memang fatal sekali Pak ya buat kita semua. Saya pun payah membilangnya, tapi pada intinya apapun ceritanya memang kita berharap Indonesia ke depan khususnya presiden nanti di 2024 ini memang orang-orang yang punya rasa toleransi lah, punya rasa keadilan, yang mau belajar Pancasila. Kalau belum paham bolehlah, mungkin dia nggak paham walaupun udah profesor nanti, walau dokter atau apa statusnya, udah pernah pimpinan kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur atau menteri. Nah tapi kadang nggak paham, banyak nggak paham Pancasila. Tapi mudah-mudahan nanti orang itu mau belajar. Nah itu aja, karena kondisi ini udah banyak contoh di Indonesia. Udah banyak untuk tempat pembelajaran. Risikonya apa kalau begini. Nah termasuk risiko ini payah. Untuk 50 tahun ke depan pun kita tidak akan pernah lagi jadi tuan rumah. Kalau masih diizinkan ikut main, masih lumayan Pak. Kalau hanya diganti kotanya, daerahnya, atau negaranya. Nah, tapi itu pun udah memalukan. Kalau hanya diizinkan masih main. Nah,
Tapi kalau sempat pula nggak diizinkan main atau dianggap oh, ini orang Indonesia, orang rasis ini di negaranya nanti dilempari, udah hancurlah kita. Nggak usah lagi ngomong, nggak bisa lagi bilang tape. Nah, memang siap mati lah kita ini, siap bodoh, siap apa gitu. Nah itu kejengkelan kita ya. Banyak orang-orang di Indonesia ini khususnya yang tadinya udah mulai mencari siapa sosok jati diri yang mau dicalonkan, termasuk Ganjar ini ya. Karena memang Pak Paul tadi bilang memang saya pun nggak percaya kalau Ganjar katanya. Tapi memang tadinya kita pikir tidak ada yang lain lagi yang lebih baik dari yang kurang baik ini. Minimal biarlah lebih baik daripada yang kurang baik. Tapi lagi-lagi ini sudah nampak, udah payah. Kita pun mau mensosialisasikan orang nanti agak-agak berat. Jadi ini udah pertarungan berat ini dan menjadi peluang buat lawan, buat Anies. Nah bahaya, ini bahaya besar ini 2024 ini. Makanya nggak tahulah, hanya doa lah ini ya, hanya doa di mana Tuhan bisa benar-benar campur tangan. Kita nggak berdoa untuk mereka semua penghujat-penghujat itu dibinasakan, tapi Daud juga pernah berdoa kalau misalnya musuh-musuhnya itu supaya dibuat binasa, supaya kalah, nggak tahulah. Karena Daud mungkin dekat sama hati Tuhan, menjadi sahabat, nah hanya itu yang mungkin kita bangun. Mana tahu pemikiran kita ini bisa direspon Tuhan dengan cara Tuhan lah. Gimana membalikkan ini. Itu yang sementara Pak. Ya, kalau masalah tadi Indonesia, alasannya Palestina kita hargai karena waktu Indonesia merdeka hanya Palestina yang pertama negara yang mengucapkan selamat, yang mengakui kayak gitu. Dulu Pak, Palestina belum ada Palestina, hanya masih kelompok itu atau siapa itu yang ngomong itu, bukan atas nama negara dia Pak. Karena negaranya pun baru 1988 dianggap sah merdeka. Nah, kita udah merdeka tahun 45. Jadi gimana yang tidak punya negara ngomong selamat ya katanya, tapi atas nama negara. Tak ada itu Pak. Itu hanya karena dibuat-buat demi menghebohkan Palestina ini di mata Indonesia ini. Rasis banyak. Maunya orang-orang ini pas itu yang dibilang Abu Janda. Abu Janda ini memang saya lihat lumayan ini. Fokus ya Pak ya, apa yang perlu disampaikan aja Pak, karena masih banyak antrian nih kelihatannya. Itulah yang kita harapkan ya. Jadi memang blunder benar tindakan yang dilakukan oleh khususnya Ganjar lah. Kalau Koster itu karena nggak pernah itu digadang tahu apa mau ke depan mau mati aja pun itu biarlah. Tapi Ganjar kian lah. Nah ini yang menjadi apa tadi peluang ke depan. Tapi lagi-lagi saya kecewa dengan apa tindakan Pak Jokowi ya secara umum. Harusnya Jokowi yang punya apa semua di sini tampuknya gitulah. Dialah tumpuan harapan semua. Kalau dia bilang kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri, negara ini negara merdeka, negara ini non-blok, negara ini harus menghargai negara lain. Titik. Katanya, bukan karena kita menyuruh Israel ikut di FIFA, tapi mereka dari seleksi masuk FIFA. FIFA yang kita undang di sini. Itu aja. Selesai. Nggak usah. Kalau ada pun orang ngomong-ngomong apa-apa, lihat lebih bagus Jokowi belajar dari anaknya. Gibran itu saya lebih suka Jokowi ini. Lanjut ya Pak ya, lanjut Pak ya. Sudah oke. Ya, oke. Kita lanjut dengan Pak Budi. Ya. Silakan.